Tekanan ekonomi, gaya hidup akhirnya mempengaruhi kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kadangkala dengan keterbatasan yang kita miliki, kita juga pengen untuk bisa hidup layak. Ada yang memaksakan keadaan, ada juga yang memang berhutang karena memang untuk hidup. Nah, dalam hal ini tadi kita sudah bahas banyak dari guru-guru. Kita akan juga kasih kesempatan kepada jamaah untuk bertanya kepada guru-guru kita. Dan kami juga berikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk bertanya dan ini ada sebuah tayangan yang mudah-mudahan pertanyaan ini juga bisa mewakili pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Ini dia pertanyaannya, sama-sama kita simak. Ustadz, saya Indah dari Tangerang. Saya mau curhat Ustadz. Jadi saya punya tetangga yang dia ini sering memberikan pinjaman kepada orang-orang. Namun di setiap pinjamannya tersebut dia berikan bunga Ustadz. Nah tapi tetangga saya ini orangnya rajin bersedekah, orangnya dermawan, sering memberikan makanan gratis, terutama pada saat Jumat Berkah. Nah, pertanyaan saya di sini, pada kasus ini, apakah sedekahnya tersebut diterima dan apakah kita sebagai penerima sedekah ikut mendapatkan dosa karena uangnya hasil dari riba atau justru sedekahnya tersebut bisa membersihkan dosa dari hasil riba yang dia peroleh dari hutang piutangnya tersebut. Sekian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di daerah saya, Kiai, ibu-ibu ya, di daerah Sumatera Barat, Bukit Tinggi, itu ada nama istilahnya pinjaman 46 ya. Pinjamnya 4, bayarnya 6. Ya, itu buat kebutuhan harian gitu, pinjamannya 46. Nah, sebutnya bank 46. Nah, gimana nih buat orang-orang kayak begini ya? Dia minjemin uang, dapat uang riba, tapi di satu sisi uang ribanya dia rajin sedekah dari keuntungan minjemin uang ini nih. Kira-kira gimana itu? Silakan. Kesempatan pertama kasih kesempatan Kiai Munawir ya. Silakan Kiai Munawir ngacir. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah semangat banget ya. Iya. Ya Allah luar biasa. Kalimat sedekah atau bahasa Arabnya adalah sodakoh. Sodakoh artinya kan jujur. Baik. Bo. Baik, jujur. Nah ketika seseorang mau memberikan sodakoh, terus kemudian hasilnya itu hasil riba. Begitu ngasih sama seseorang, apakah orang itu mendapatkan dosa? Kalau yang dikasih nggak ngerti atau tidak tahu asal usulnya itu duit, sah-sah aja buat yang menerima karena sebab nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, ya kan? Nah dari awal guru kita juga udah ngomongin masalah hutang piutang. Emang hutang piutang itu luar biasa. Ketika minta kan kayak orang nyembah-nyembah. Betul. Ya, begitu dikasih bayarnya nembak mulu. Ya enggak? Pengalaman ya kan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara. Allah. Wong kok ngene kodi. Allah. Pada bingung habis ngaji wong kok kene. Ada-ada aja Kiai. Allah jelaskan fa'ingkana jikalau memang sudah ada. Ya. Karena namanya kalau sudah ada ya mbok ya buru-buru dibaik. Mohon maaf kalau nggak buru-buru khawatir janjinya hari ini mau dibayar kemudian ditunda. Nah penundaan seperti itu akan menumpuk-numpuk dosa kita. Dari perjanjian itu Bu. Bo. Ngerti apa kagak nih? Ya Allah, ya kan? Jadi antara janji yang tadinya sudah mau bayar, terus kemudian ditunda. Nah itu di situ akan menambahkan pahala bagi orang yang meminjamkan dan neraka nanti khawatir bagi orang yang kalau memang nggak sempet langsung dibayar. Nah kemudian kalau misalkan belum mampu, fanadhiratun ila maisarah. Nunggu sampai dia punya kelonggaran. Namanya longgar kan apa kalau sudah punya ya enggak? Iya. Ya Allah baru Mbak. Nah, tapi paling tidak memberikan kepada orang yang meminjamkan ngomong. Ini mah kadang-kadang udah minjem diem-diem baik ya enggak?
Diem-diem pura-pura nggak Ada yang begitu? Orangnya datang emang? Ya Allah. Tuh. Ya, oke. Makanya ketika kita memberikan kepada sesuatu, carilah yang halalan, thayyiba, yang baik. Makanya jangan mendekati kepada hutang dah. Ya. Sedih kalau misalkan berbicara tentang hutang. Iya. Ki, ngomong-ngomong cicilan mobil udah lunas. Alhamdulillah. Bisa aja. Canda kita mah, serius amat. Mobil 2 apa 3 yang dicicil? Buka rahasia aja. Sama kita. Tapi ya, yang jelas kalau misalkan yang meminjamkan ya minimal ngasih apa namanya Kemudahan. ngasih pemberitahuan kepada Oh, meminjam. jangan sampai nggak ditagih. Oke. Nanti kalau nggak ditagih keenakan dia ya kan. Nah mudah-mudahan itu saja yang Baik. bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi Kiai dari pertanyaannya tadi kan ngomongin tentang orang yang minjemin uang ya, dia riba ya kan, dia dapat, jadi dia cari uang itu dari peminjaman uang. Betul. Tapi ini orang juga rajin sodakoh ya, ibaratnya rentenir yang rajin sodakoh. Nah kira-kira gitu ya Bu ya? Nah, Itu gitu. hubungannya antara yang punya rentenir sama Allah ya kan. Perkara yang dikasih kan nggak tahu asal muasal Nah, itu. si rentenir ini gimana? Hah? Si rentenir ini gimana Hubungan hukumnya? dengan Allah. Oh gitu. Kalau dosa sama Allah gampang banget mohon maafnya. Ah. Tapi kalau sama manusia harus ketemu dengan yang bersangkutan. Oh iya. Ya. Oke. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ini ibu yang kacamataan paham apa enggak sini? Allah. Ngangguk-ngangguk aja deh tadi. Orang ditanya manggut-manggut, mata melihat tapi diem baik mulut. Silakan. Makasih Kiai. Siap. Kiai Made Fadol. Baik, terima kasih Kang David. Bu, terkait dengan pertanyaan tadi. Rajin sedekah, hasilnya dari riba, apakah diterima? Ya. Yang pertama, amal seseorang, kita itu bukan hakim. Kita itu bukan hakim. Tidak bisa menilai amalan seseorang diterima atau tidak. Karena itu urusan Allah. Jadi orang itu urusan Allah. Diterima atau tidak. Namun ada satu kaidah Bu dalam berbuat baik. Apa kaidahnya? Innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. La yakbalu, tidak menerima illa thayyiba. Tidak menerima kecuali dari sumber-sumber yang baik. Ya, Allah maha menerima. Itu urusan Allah. Tetapi kita punya kaidah ini. Allah itu baik. Thayyib. Thayyib. La yakbalu illa thayyiba. Tidak menerima amalan hambanya kecuali dari sumber yang baik. Baik kalau kita sambungkan dengan kaidah ini, ibu bisa menilai. Kenapa? Riba kan sumbernya buruk. Ya toh? Riba ini kan fahish, jelek. Amalan daripada setan. Sementara sedekah perkara yang baik, perkara yang mulia. Ini namanya campur. Jadi kalau mau bersedekah, carilah, ambillah dari sumber-sumber yang baik. Namanya juga sodakoh. Artinya apa? Bukti ketulusan dan keimanan yang ada dalam hati diutarakan dalam bentuk ibadah materi. Terus untuk yang menerimanya bagaimana? Betul kata Pak Kiai. Kalau tidak tahu, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan tahu, sebaiknya diingatkan. Nah ini perkaranya harus diingatkan. Apa yang Anda lakukan ini adalah riba. Itu kita punya kewajiban. Kita terima nggak kalau kita tahu Kiai dikasih? Kalau itu kita tahu, sebaiknya kita menolak, tetapi dengan cara yang Baik. antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oh, Caranya bagaimana agar tidak tersinggung. tersinggung. Kalau pura-pura nggak tahu Kiai,
Nggak apa-apa dah lagi butuh ya kan gitu. bisa. Lah iya kan Iya, gue iya. tanya banyak aja. Ini orang ah udah bilang nggak apa-apa lah dapat sedekah ya kan gitu. Maaf aja ya. Kalau perlu ngambilnya sambil melengos merem gitu ya. Ya kan banyak juga, ada juga kayak gitu ya Bu? Ya Bu? Ada kayak begitu Bu? Mana orangnya? Ada di sini. Kira-kira seperti itu Kang David. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih banyak Kiai, makasih banyak Sama-sama, guru-guruku. maaf. Bu, maaf ya tapi tadi saya bercanda ya. Tapi di balik bercanda itu saya mau coba gambarin bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada orang-orang seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya? Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan guru-guru kita itu bisa menambah wawasan kita. Ya Bu, amin ya robbal. Habis ini saya mau ngajakin kita semua buat belajar ngaji sama Kiai Munawir Ngacir. Kali-kali ada bacaan doanya yang salah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.